Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1, saya Nade Ardianti dan ada teman saya Nesa Anggraini Panjaitan dan juga Siti Faradila Putri. Jadi kami di sini akan membahas tentang uji McNemar. Nah, jadi apa sih itu uji McNemar? Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa uji McNemar ini diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi yang bernama Queen McNemar pada tahun 1947. Uji ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau treatment di mana objek ini digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Untuk tujuan dari uji McNemar ini, yang pertama itu adalah untuk menguji hipotesis nol bahwa proporsi hasil yang berbeda dalam data berpasangan adalah sama. Yang kedua adalah untuk menilai apakah ada perbedaan signifikan antara dua kondisi atau perlakuan dalam data yang berpasangan. Oke, kita beralih ke tahapan uji McNemar. Yang pertama itu ada rumusan hipotesis. H0 tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. HA ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua ada taraf nyata. Alpha sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga ada uji statistik. Untuk rumusnya, X kuadrat sama dengan B dikurang C kuadrat dibagi B tambah C. B di sini adalah jumlah pasangan yang berubah dari positif ke negatif atau sel luar tabel kontingensi. Sedangkan C, jumlah pasangan yang berubah dari negatif ke positif atau sel luar tabel kontingensi. B plus C adalah total perubahan antara dua kondisi. Yang terakhir ada kesimpulan, menerima H0 atau menolak H0. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi uji McNemar menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita akan menguji apakah terdapat perubahan pada hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 12 sebelum dan sesudah mengikuti les, ataupun apakah ada pengaruh les terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 12. Di sini sudah tersaji data yang diambil dari 25 siswa. Di sini ada sebelum dan sesudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel kontingensi seperti ini. Untuk keterangannya, untuk angka 0 itu menandakan tidak ada perubahan nilai dan angka 1 itu ada perubahan nilai. Lalu di tabel kontingensi ini kita perlu mengisi di A, B, C, dan D. Sebelum itu, kita harus menghitung dulu. Di sini, sebelum les, dia tidak ada perubahan nilai, lalu sesudah les juga tidak ada perubahan nilai, itu ditandai dengan A. Lalu sebelum les tidak ada perubahan nilai, lalu sesudah les ada perubahan nilai, maka ditandai dengan B. Lalu, sebelum les dia ada perubahan nilai, dan sesudahnya tidak ada perubahan nilai ditandai dengan C. Dan terakhir, sebelum les ada perubahan nilai dan sesudah les juga ada perubahan nilai ditandai dengan D. Maka kita hitung yang A terlebih dahulu dari 0 ke 0. Tidak ada perubahan nilai. 1, 2, 3, 4, 5. Maka A adalah 5. Lalu B dari 0 ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B itu 8. Lalu C dari 1 ke 0. 1, 2, 3, C-nya 3,
lalu D dari 1 ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka D adalah 9. Coba kita buktikan dulu apakah sudah benar semuanya sebanyak 25. Nah, sudah benar, maka kita bisa melakukan perhitungannya. Di sini ada taraf nyatanya, di sini adalah tingkat probabilitasnya adalah 5% atau sama dengan 0,05. Lalu kita menghitung X kuadrat atau X hitungnya, masukkan rumus seperti ini. Di sini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Kita bisa pilih salah satu saja, kita gunakan yang ini terlebih dahulu. Yaitu dengan cara sama dengan buka kurung 2 kali. Kita masukkan nilai B-nya yang dari sini 8 dikurang C-nya adalah 3. Tutup kurung. Kita pangkatkan 2. Berikut. Lalu tutup kurung, dibagi, buka kurung, B-nya adalah 8, ditambah C-nya 3, tutup kurung, enter. Maka didapatkan 2,272 sekian. Lalu kita mencari nilai DF-nya. Untuk mencari nilai DF, kita menghitung dengan menggunakan rumus berikut. Baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Kita melihat dari tabel kontingensi berikut. Di sini ada baris dan ada kolom. Barisnya ada 2, ini dan ini. Lalu kolomnya ada 2 juga, ini dan ini. Maka sama dengan buka kurung, barisnya 2 dikurang 1, tutup kurung, dikali buka kurung, kolomnya itu 2 dikurang 1, tutup kurung, enter. Maka didapatkan DF-nya adalah 1. Lalu kita menghitung X tabelnya dengan menggunakan rumus berikut. CINV, buka kurung, probabilitasnya 0,05 dan degree of freedom-nya yang kita hitung sebelumnya yaitu 1. Menggunakan rumus Excel sama dengan ketik CHIINV, kita masukkan nilai probability-nya 0,05, degree of freedom-nya 1, tutup kurung, enter. Didapatkan 3,841 sekian-sekian. Kita juga bisa melihat dari tabel C-square yang tersedia seperti berikut. Kita menggunakan probabilitas 0,05 dan DF-nya 1. Maka kita melihat di tabel ini adalah 3,841. Sama dengan yang kita dapatkan di Excel. Kita juga dapat mengetiknya di sini 3,841. Setelah mendapatkan nilai ini, kita sudah bisa untuk mencari keputusannya dengan kriteria sebagai berikut. Jika X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika X hitung lebih besar daripada X tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita lihat terlebih dahulu kriterianya. H0, tidak terdapat perubahan pada hasil belajar bahasa Inggris kelas 12 sebelum dan sesudah mengikuti les, sedangkan HA terdapat perubahan pada hasil belajar bahasa Inggris kelas 12 sebelum dan sesudah mengikuti les. Maka kita mencarinya dengan rumus Excel sama dengan if
X hitungnya adalah ini, lebih kecil daripada X tabel H0 diterima, HA ditolak, lalu H0 ditolak, HA diterima. Nah, kita mendapatkan hasilnya H0 diterima dan HA ditolak. Maka berdasarkan data yang kita uji, tidak terdapat perubahan pada hasil belajar bahasa Inggris kelas 12 sebelum dan sesudah mengikuti les. Baik, untuk membuktikannya lagi, kita juga bisa mencoba menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu sama dengan buka kurung 3 kali absolut. Ini untuk nilai mutlak. Masukkan nilai A 5 dikurang D itu 9, tutup kurung 2 kali, dikurang 1, tutup kurung, dipangkatkan 2, tutup kurung, lalu dibagi, buka kurung 2 kali, A-nya 5 ditambah D-nya itu 9, tutup kurung. Lalu enter, kita mendapatkan 0,642 sekian. Lalu kita menguji keputusannya dengan rumus if X itu lebih kecil daripada X tabel, H0 diterima, HA ditolak, lalu H0 ditolak, HA diterima. Tutup kurung, enter. Di sini keputusannya sama, itu H0 diterima dan HA ditolak. Maka berdasarkan data yang kita uji, keputusannya adalah tidak terdapat perubahan pada hasil belajar bahasa Inggris kelas 12 sebelum dan sesudah mengikuti les. Baik, sekian simulasi uji menggambar menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nesa. Setelah dijelaskan apa itu MC Neymar dan tahu bagaimana cara uji MC Neymar di Microsoft Excel, sekarang kita akan menggunakan SPSS untuk uji MC Neymar. Nah, perlu diketahui bahwa jika kita menggunakan SPSS, kita menggunakan statistika atau menghitung jumlah data sebanyak apapun itu sangat cepat ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendownload aplikasi SPSS, segera di-download ya. Oke, jika sudah terdownload, kita akan mengeksekusi sekarang. Lihat di bagian bawah ada data view dan variable view. Sebelum kita masuk ke data view, kita harus menginput di variable view. Kita menamai ini di sini sebelum, bawahnya sesudah. Oke, baik, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik di bagian values. Kita isi value-nya 0,00. Di label keterangannya kita tulis tidak ada perubahan nilai. Enter. 1,00 ada perubahan nilai. Enter. Oke. Sama di bawahnya juga, teman-teman.
tidak ada perubahan nilai. Ada perubahan nilai. Oke. Langsung kita klik di measure. Kita menggunakan skala di uji MC-NEMR. Jika sudah, kita masuk ke data view, kita klik. Oke. Di sini ada sebelum dan sesudah. Kita harus copy paste data tersebut, data di Excel, ke SPSS. Jika sudah, kita langsung klik di Analyze di atas, klik, kita pencet, kita klik di Non-Parametric Test, Legality Dialogues, dan lihat di sini kita klik dua Related Samples. Jika sudah, kita harus masukkan di variabel 1 sudah, variabel kedua sebelum. Jika sudah, karena kita sedang mau melihat hasil uji MC-NEMR, di test type kita klik MC-NEMR. Jika sudah, oke. Oke, baik. Ini tampilan hasil. Nah, sudah bisa kita lihat di kolom ini. Sebelum diadakannya les, siswa tidak ada perubahan nilai. Sesudah mengikuti les, dia tetap tidak ada perubahan nilai berjumlah 5 orang. Sebelum diadakannya les, tidak ada perubahan nilai. Namun, sesudah dia les, lalu dia ada perubahan nilai berjumlah 8 orang. Sebelum mengikuti les, ada perubahan nilai. Sesudah les, tidak ada perubahan nilai, 3 orang. Sebelum mengikuti les, ada perubahan nilai. Sesudah mengikuti les, tetap ada perubahan nilai berjumlah 9 orang. Dan di hasil statistika ini terlihat kita dapat 0,227, yang berarti H0 ditolak, HA diterima. Karena lebih besar dari 0,05. Sehingga tidak ada perubahan pada hasil belajar bahasa Inggris di kelas 12 sebelum dan sesudah les. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.